Setiap anak pasti berharap ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Kemeriahan itu pula yang terlihat pada pesta ulang tahun Nikita Hairunisa, putri dari Zarima Mirafsur dan Ferry Juan, yang berlangsung kemarin di kediaman Ferry di kawasan Cibubur. Sekedar mengingatkan, nama Ferry Juan beberapa waktu lalu mencuat karena kasus perebutan Nikita dengan Zarima. Saya sangat bahagia sekali ya, artinya Ya itu berarti versi kita gitu. Pada titik tertentu, orang pasti tetap ingin berubah atau setidaknya berbeda dari sebelumnya. Seperti sudah janjian, pada album terbaru mereka, Jikustik dan Jamrud sama-sama melakukan perubahan cukup drastis pada musik dan lagu-lagu mereka. Dari album 1 sampai 6 tuh lirik-liriknya kata orang nyeleneh ya. Tapi kalau dilihat dari album 7 ini berubah total sama sekali. Jadi berubah 360 derajat. Di situ tidak ada kata caci maki lagi, tidak ada kata-kata kasar, vulgar. Malah di situ ya kalau bisa disebut sih ya album putih ya. Jadi lirik-liriknya banyak mengenai cinta. Yang album siang besok bakal begitu rencananya. Ya kita lihat aja nanti. Gitu, ada rencana keluar dari jalur tuh sering sekali, tapi kadang-kadang kan banyak faktor yang menyebabkan lagu tertentu tidak bisa masuk ke album. Perubahan sedikit apapun pasti mengundang resiko sekecil apapun. Bisa-bisa album mereka dijauhi fans yang terlanjur cinta dengan ciri khas mereka yang sebelumnya. Setidaknya mereka akan dihujani kritik pedas dari para penikmat lagu-lagu mereka. Ya. Oh nggak masalah. Bagi kita yang penting kitanya tetap bisa berbuat sesuatu. Jadi tidak hanya berhenti karena dikritik atau karena dipuji, tapi kita harus terus buat sesuatu, itu yang lebih penting gitu. Pasti ada yang protes. Apapun pasti ada yang protes. Setiap Jamrud ngeluarin album kayak gitu. Atau terlalu lembut, kurang keras lagi kayak dulu, kayak gitu aja. Pemirsa, kemarin Syahrul Gunawan kembali menjejakkan kaki di Jakarta setelah menunaikan ibadah umroh. Tentunya Syahrul ingin berbagi pengalaman berharga usai memimpin rombongan jemaah umroh. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan penuturan Syahrul Gunawan yang berikut ini. Syahrul Gunawan kemarin sudah kembali ke tanah air setelah mengantarkan jamaah yang berangkat umroh ke Tanah Suci. Ini adalah kesuksesan kedua Syahrul sebagai pemimpin rombongan umroh. Meski terbalut letih, Syahrul Gunawan yang baru saja pulang umroh tak segan-segan untuk melempar senyumnya. Wajar saja, Syahrul baru saja menyelesaikan tugas beratnya. Ini keberangkatan yang kedua yang gue bawa rombongannya gitu. Alhamdulillah lancar. Sebetulnya termasuk nekat juga karena ini yang kedua tapi gue udah nekat. Ada plusnya gitu, plus Kairo dan Bangkok. Itu dia sih, suka dukanya sih capek banget. Syahrul pasti jauh lebih muda ketimbang kebanyakan jamaah yang dipimpinnya. Apakah Syahrul tak terbebani dengan hal itu? Terbebani sih enggak ya, mungkin terbebaninya terbebani bagaimana jemaah itu jangan kecewa. Di tempat yang sama, awak Gospot menjumpai si kembar Marcel dan Miska Chandrawinata. Keduanya adalah adik kandung Putri Indonesia 2005, Nadine Chandrawinata yang saat ini sedang berlomba di ajang Miss Universe. Kehadiran Nadine di sana pasti mengundang kontroversi, apalagi di sana Nadine diharuskan berpose dengan bikini. Sosok Nadine sendiri ternyata menyita perhatian banyak orang di ajang pemilihan Ratu Sejagat itu. Bisa ditebak, Marcel dan Miska pasti akan berangkat ke Amerika untuk mendukung kakaknya. Ke Amerika, tepatnya nyusul Nadine, sebenarnya memberikan semangat, terus juga bawain barang-barang yang Nadine minta dari sini. Contohnya, ketchup, ketoprak. Dia mau mintain bawain ketoprak karena dia ngidam ketoprak, ngidam makanan Indonesia tepatnya. Soalnya dia setiap pagi makannya ketoprak. Karena dia minta sama kita berdua, antusias lah. Tepatnya dia minta ke om saya, dia sibuk-sibuk. Oh itu. Sesibuknya dia kemarin di Amerika, dia sampai sepenapun kita, terus dia minta sama khusus sama om saya, kakaknya papa kita, dia minta dibikinin bendera sebanyak 50 biji. Maksudnya dia tuh untuk kasih ke kita, untuk kita tanggung dukung kayak bawa-bawa bendera yang teriak-teriak gitu. Meski polling menempatkan Nadine di 4 besar beberapa hari belakangan ini, nama Nadine sempat jadi bulan-bulanan berita. Pada salah satu sesi wawancara, Nadine beberapa kali keseleo lidah yang cukup memalukan.
sehingga ketahuan bahasa Inggrisnya ternyata agak payah. Kita sih berpikir positif aja. Dimulai dari Nadine sekarang udah mulai masuk 4 besar. Itu bisa dilihat jadi magazin-magazin atau nama Indonesia udah mulai terdengar di Amerika khususnya. Mulai terdengar dari sekarang Nadine udah ada di 4 besar, di 5 besar. Jarang ada di bawah 5 besar. Dan itu buat kami juga suatu anugerah. Pokoknya Nadine tetap berusaha. Maksudnya kemarin Nadine juga bilang katanya Inggrisnya payah. Mungkin orang dari nggak salah kenapa Nadine bisa ngomong salah, mungkin waktu itu dia soalnya anggap aja dari sini itu jam 12 pagi, nyampe sana 12 malam, dia nyampe suatu tempat di mana untuk tempat kumpul-kumpulnya semua jam 3 pagi, dan dia cuma punya istirahat waktu selama 30 menit doang untuk make up, terus untuk video untuk syuting yang itu segala persiapan, dan dia langsung diwawancara dengan keadaan gelap gulita, pagi, dingin, suasana beda semua, jadi mungkin di situ dia langsung kayak salah ngomong dikit. Pemirsa, Ferry Juan kemarin mempersembahkan pesta ulang tahun meriah untuk Nikita Hairunisa. Dan apakah Ferry mengundang ibunda Nikita, Zarima Mirafsur? Bila Zarima diundang dan apakah ini cara Ferry mengulurkan tangan damai pada Zarima? Baiknya Anda simak liputan Gospot yang satu ini. Setiap anak pasti berharap ulang tahunnya dirayakan dengan meriah. Kemeriahan itu pula yang terlihat pada pesta ulang tahun Nikita Hairunisa, putri dari Zarima Mirafsur dan Ferry Juan, yang berlangsung kemarin di kediaman Ferry di kawasan Cibubur. Sekedar mengingatkan, nama Ferry Juan beberapa waktu lalu mencuat karena kasus perebutan Nikita dengan Zarima. Saya sangat bahagia sekali ya, artinya sampai hari ini saya sudah bisa mengurus, mengasuh, dan mendidik Tata hingga sampai mencapai usia 6 tahun ini ya. Pesta ulang tahun Nikita sangat meriah, namun tetap saja terasa kurang karena sebagai ibu kandung Nikita, Zarima tidak menampakkan dirinya di pesta ulang tahun anaknya yang ke-6 ini. Sampai pada usia 6 tahun ini, selama 6 kali perayaan, Zarima hanya menghadiri sekali. Ya, pada ulang tahun yang ketiga. Dan kehadiran Zarima pun tidak lebih sebagai seorang tamu, datang terus pergi lagi. Dia udah tahu. Tapi nyatanya kok kita nggak ngelihat dia sampai sekarang datang gitu ya. Dia memang sudah, saya tahu kok hati dia itu sebenarnya tidak peduli lagi kepada Tata. Hanya dia pura-pura saja di depan masyarakat peduli terhadap Tata. Tapi nyatanya faktanya sampai jam 12 siang ini juga tidak kelihatan dia di acara ulang tahun ini gitu. Sangat disayangkan, anak sekecil Nikita harus sudah putus silaturahmi dengan ibu kandungnya sendiri. Nasib Nikita mirip-mirip dengan Rafli yang hingga kini tak kunjung bisa bertemu dengan Rasya anaknya. Dalam catatan Rafli sudah 6 bulan dirinya tidak bertemu dengan Rasya. Segala upaya dilakukan, bahkan sampai melibatkan pihak penengah, tetap saja tak sanggup mempertemukan Rafli dengan Rasya yang kini tinggal bersama Tamara di tempat yang keberadaannya tak diketahui oleh Rafli. Sekarang Tamara memutuskan hubungan silaturahmi antara Rasya dengan saya, dengan keluarga saya. Itu kan dia punya hak loh. Orang yang sudah cerai aja, anaknya tuh mempunyai hak untuk bertemu kedua orang tuanya gitu. Nah ini secara hukum pun juga belum ada perceraian, hak asuh pun tidak jatuh ke Tamara. Udah bisa gitu memutuskan silaturahmi anak dengan ayah kandung. Satu yang ditakutkan Rafli, Rasya sudah mulai asing dengan ayahnya sendiri. Selama 6 bulan ini nggak ketemu saya gimana? Yang Tamara bisa jelekin saya, bisa jelekin ibu saya di TV, di media, masyarakat. Siapa yang menjamin kerahasiaannya? Kalau saya paksakan saya datang, pokoknya adanya hal yang mungkin Rasya jadi ketakutan, jadi apa? Mungkin dia mau tapi dia takut sama ibunya. Akhirnya itu kan memberatkan psikologis Rasya lagi. Tentang kasasi yang dilayangkannya ke Mahkamah Agung, Rafli mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya adalah memegang amanah suci sebuah perkawinan. Nah, kayak saya bukan saya membela diri, tapi gimana kalau seumpamanya kalau di undang-undang itu kalau di nikah itu ada namanya sigot taklid. Di situ dimana hal-hal yang istri berhak menuntut cerai kepada suami. Kalau saya nggak ada melanggar itu gimana? Itu sudah dibuktikan dalam pengadilan saya nggak melanggar itu. Terus kemudian kalau seumpamanya
apa dibilang karena pertengkaran terus menerus kan sampai tidak adanya ketidakcocokan, sementara kesaksiannya lemah.